Hai, Assalamualaikum semua. Masih di Ruang Angsana, tempat ide berakar, logika berkembang. Pada video kali ini, kakak akan membahas beberapa soal yang terdiri dari teks ya. Nah, kalau sudah teks gini berarti kakak akan membahas tentang literasi ya. Soal tentang literasi, karena nanti untuk tes terstandar itu ada literasi Ruang dan narasi Angsana. ya. Coba kita bahas ya teks satu, nanti ada beberapa teks. Nah, ini teks satu contohnya di sini ada teks satu ya, soal nomor 1 sampai 3 gitu ya. Tapi sebelum kakak bahas, jangan lupa like video ini dulu ya, supaya kakak lebih semangat bikin videonya. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman supaya bisa belajar bareng. Oke? Satu lagi, kalian bisa request mau bahas apa di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang kita bahas untuk nomor 1 sampai 3, yaitu ada teks ya. Teksnya begini. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki potensi laut sangat besar. Namun, ironisnya, sebagian besar masyarakat pesisir justru hidup dalam keterbatasan. Pemanfaatan sumber daya laut belum optimal akibat kurangnya teknologi, infrastruktur, dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan laut yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Di teksnya ya. Kemudian soalnya apa? Nomor 1. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah ide pokoknya apa? Ide pokok itu ada dua. Ada yang induktif, ada yang deduktif. Apa itu? Kalau deduktif berarti yang ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Kalau induktif berarti ide pokoknya itu yang ada di akhir paragrafnya. Ide pokoknya apa? Apakah kehidupan masyarakat pesisir Indonesia sangat sejahtera? Tidak ya. Kemudian, apakah potensi laut Indonesia telah dimanfaatkan dengan optimal? Belum ya. Di sini di masyarakat di pemanfaatan sumber daya belum optimal ya kan? Nih, ada kata belum optimal. Kemudian hidup dalam keterbatasan ya. Yang C, pemerintah menyerahkan pengelolaan laut ke masyarakat? Tidak ya. Kemudian apakah potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan optimal, masyarakat pesisir masih terbatas? Ya, jadi ide pokoknya adalah yang D ya. Kalau teman-teman mencari ide pokok bisa di awal paragraf atau di akhir ya. Ruang Bagi yang Angsana. mau belajar soal numerik, bisa ke video kak yang sebelumnya ya, latihan-latihan soal sebelumnya. Kemudian kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Faktor utama yang menyebabkan potensi laut belum optimal dimanfaatkan apa tadi? Kita balik. Belum optimal. Pemanfaatan sumber daya laut belum optimal. Akibat kurangnya apa? Teknologi, infrastruktur, dan pengetahuan masyarakat. Berarti mana jawabannya? Yang B, kurangnya teknologi dan pengetahuan masyarakat. Nomor 3, makna kata berkelanjutan. Berkelanjutan tuh berarti kan kayak terus menerus ya kan? Sifatnya tradisional atau turun menurun berarti bukan. Berkelanjutan di sini nih, kata berkelanjutannya apa? Pemanfaatan ini kan berkelanjutannya di sini. Pemanfaatan sumber daya laut belum optimal akibat kurangnya teknologi, infrastruktur, dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan laut yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya adalah dapat dimanfaatkan terus-menerus tanpa merusak. Itu artinya berkelanjut, berkelanjut. Ya, lanjut. Teks yang kedua. Menurut data BMKG, curah hujan di sebagian wilayah Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam 3 bulan terakhir. Hal ini menyebabkan banjir di sejumlah daerah. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada dan menjaga lingkungan,
terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran. Tujuan. Ya, nomor 4 di sini adalah yang ditanya tujuan utama. Tujuannya apa? Tujuan utama penulisan teks tersebut. Untuk apa? Menjelaskan curah hujan, menginformasikan pentingnya menjaga lingkungan, menyampaikan prediksi cuaca BMKG, atau menyalahkan masyarakat atas terjadi banjir. Yang tepat mana, teman-teman? Yang tepat adalah menginformasikan pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah banjir, ya. Itu tujuannya. Imbauannya apa? Yang kelima, kita lanjut soal kelima. Imbauan BMKG menunjukkan bahwa masyarakat diharapkan apa? Meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi, nggak ada dalam teks. Memperbanyak konsumsi air saat hujan, nggak ada hubungannya juga. Yang C, tidak membuang sampah sembarangan. D, menyimpan air hujan untuk irigasi. Yang menunjukkan apa? Yang diharapkan imbauannya. BMKG mengimbau nih masyarakat untuk waspada dan menjaga lingkungan. Nah, berarti apa? Dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, karena bisa menyebabkan banjir, ya. Kemudian nomor 6. Hubungan antara meningkatnya curah hujan dan banjir. Jadi apa hubungan dari curah hujan yang tinggi dan banjir? Apa hubungannya? Apakah banjir disebabkan oleh air laut pasang dan bukan curah hujan? Atau B, curah hujan tidak berpengaruh terhadap banjir? Yang C, curah hujan tinggi berpotensi menyebabkan banjir jika aluran air tersumbat? Atau D, banjir selalu terjadi di wilayah pantai, tidak terkait curah hujan? Yang berhubungan adalah curah hujan tinggi berpotensi menyebabkan banjir jika saluran air tersumbat. Jadi, teman-teman cari yang ada di dalam teks, ya, yang masih berhubungan. Kemudian teks ketiga untuk soal nomor 7 sampai nomor 9. Banyak orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk fokus pada pelajaran akademik dan mengesampingkan aktivitas seni atau olahraga. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan seni dan olahraga dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kecerdasan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Ya. Nomor 7. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks adalah apa? Jadi, teks ketiga ini adalah menyampaikan kepada orang tua bahwa kecerdasan itu tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, ya. Apa? Yang mana? Pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Apakah aktivitas seni dan olahraga tidak memiliki nilai pendidikan? B. Anak-anak sebaiknya hanya fokus pada akademik agar sukses. C. Kegiatan seni dan olahraga bersifat bagi perkembangan anak. Atau D. Orang tua saat ini lebih fokus pada seni daripada akademik. Jadi harus seimbang antara akademik dan non-akademik. Sebenarnya gitu, ya. Jadi tidak boleh hanya fokus pada akademik saja gitu. Oke, jadi apa yang sesuai? Berarti kegiatan seni dan olahraga bermanfaat bagi perkembangan anak. Nah, di sini ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, afek kognitif ini adalah yang untuk yang pengetahuan gitu, ya. Kemudian afektif itu lebih ke sikap atau emosi gitu, emosi dan sikap, emosional dan sikap. Kemudian kalau psikomotorik itu yang kayak geraknya gitu, ya, teman-teman, ya. Kemudian nomor 8. Maksud kalimat terakhir adalah, nah, kalimat terakhir kita lihat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa
Pengembangan kecerdasan tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Nah, apa artinya itu? Berarti anak harus belajar sendiri tanpa guru. Kecerdasan terdiri dari berbagai aspek, tidak hanya akademik. Hanya anak berbakat yang bisa berkembang secara emosional. Psikomotorik tidak berpengaruh dalam pendidikan. Yang apa? Kalimat terakhir kan tadi, perkembangan anak itu dari kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Berarti apa? Kecerdasan terdiri dari berbagai aspek, tidak hanya dari akademik, ya. Berarti yang B. Nomor 9. Nah, tadi kakak udah jelasin nih, kata afektif. Afektif tadi apa? Afektif ke emosional dan sikap. Kemudian nomor teks keempat. Nomor 10 sampai dengan 12. Dalam beberapa tahun terakhir, minat membaca masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah buku yang dibaca per tahun dan rendahnya angka kunjungan ke perpustakaan. Untuk mengatasi hal ini, berbagai pihak menginisiasi gerakan literasi seperti pojok baca, perpustakaan keliling, dan kampanye digital membaca melalui media sosial. Pertanyaannya, 10, masalah utama dari teks tersebut adalah permasalahan apa? Apa masalahnya di sini? Masalahnya di sini apa? Kita sudah jelas. Minat baca masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Berarti mana jawabannya? Yang B ya, kurangnya minat membaca di kalangan masyarakat. Nomor 11. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Tadi ada upayanya apa nih? Untuk mengatasi hal ini, berbagai pihak menginisiasi dengan gerakan apa? Pojok baca. Nih, pasti di kelasnya teman-teman kan juga ada pojok baca ya. Sekarang di tiap-tiap sekolah itu, tiap kelas ada kayak pojok baca. Jadi, supaya anak-anak lebih minatnya lebih tinggi gitu ya untuk membaca. Makanya adanya gerakan literasi pojok baca sekarang. Jadi apa upayanya? Ada literasi pojok baca, perpustakaan keliling, dan juga kampanye digital. Yang mana jawabannya? Menjual buku lebih murah, membuat toko buku lebih besar, menyediakan pojok baca dan kampanye literasi, atau D, membatasi penggunaan internet. Ada ketahuan. Yang mana coba? Yang C ya, menyediakan pojok baca dan kampanye gitu. Nah, ini nomor teks kelima, soal ke-13 sampai Ruang 15. sana. Pemanasan global telah menjadi isu global yang terus diperbincangkan. Salah satu penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor dan industri. Dampaknya tidak hanya pada suhu bumi yang meningkat, tetapi juga mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan terganggunya ekosistem. Pertanyaan nomor 13. Masalah utama dalam teks tersebut adalah apa? Coba. Masalah utamanya apa? Atau apa kenaikan permukaan laut secara drastis, pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, meningkatnya suhu udara karena musim kemarau, atau perubahan arah angin di daerah kutub. Udah jelas, jawabannya adalah mana? Menurut teman-teman yang mana? A, B, C, atau D? Jawabannya yang B. Pemanasan global akibat emisi gas rumah. Kemudian nomor 14. Soal ke-14. Penyebab utama pemanasan global menurut teks di atas. Nah, penyebab utamanya apa menurut teks ini? Penyebab utamanya di sini ada penyebab utama adalah emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor dan industri. Kita cari di nomor 14. Aktivitas gunung berapi bukan, kebakaran hutan bukan, emisi dari kendaraan dan industri. Berarti yang jawabannya yang C. Kemudian soal terakhir nomor 15.
Salah satu akibat dari pemanasan global tadi apa? Ada di teks, coba cari. Dampaknya itu akibat juga ya, sama ya. Dampak itu sama aja kayak akibat. Jadi ini kayak sebab, ada sebabnya, ada akibatnya gitu. Dampaknya tidak hanya bumi yang meningkat, tetapi apa? Mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan terganggunya ekosistem. Coba kita cari di nomor 15. Jawabannya A, B, atau C. Hujan sepanjang tahun. Nah, es di kutub mencair dan permukaan laut naik. Ya, jawabannya yang D ya. Kalau yang C coba lihat. Manusia menjadi lebih kuat terhadap cuaca? Enggak. Produksi makanan meningkat juga? Enggak. Jadi jawabannya yang D ya. Es di kutub mencair dan permukaan laut. Nah, itu dia pembahasan soal literasi dari kakak ya. Semoga teman-teman nanti belajarnya lancar ya. Untuk mengerjakan soal tes terstandarnya juga lancar. Jangan lupa berdoa. Banyak-banyak belajar dan latihan ya, latihan soal-soal. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kemudian komen juga apa yang kurang dari video ini, supaya kakak bisa memperbaikinya. Share juga ke teman-teman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari ruangan sana. Subscribe juga bagi yang belum subscribe ya. Bye!